Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran ini kita akan membahas lebih dalam tentang jaringan fiber optik. Untuk itu, bersungguh-sungguhlah dalam memahami materi berikut ini dengan seksama agar mendapat hasil yang maksimal dan mendapat banyak ilham. Oke, langsung saja pada materi. Yang pertama, fungsi fiber optik. Pada dasarnya, fungsi dari kabel fiber optik ini adalah sama seperti jenis kabel yang lain, yaitu menghubungkan antar komputer atau pengguna satu sama lain dalam lingkup jaringan tertentu. Kemudian kita masuk pada kelebihan fiber optik. Yang pertama, jenis kabel fiber optik ini memiliki kemampuan mengantarkan data dengan kapasitas besar serta jarak transmisi yang sangat jauh. Karena kapasitas kabel fiber optik ini gigabyte per detik, maka memberikan kebebasan bagi perusahaan internet dan telepon untuk memilih bandwidth yang lebih tinggi. Bentuk fisik dari kabel ini jauh lebih kecil, lebih tipis, dan lebih halus jika kita bandingkan dengan kabel lain karena bahannya memang terbuat dari serat kaca dan plastik. Fiber optik tidak menggunakan arus listrik sehingga dia bebas dari gangguan sinyal elektromagnetik dan mempunyai ketahanan yang cukup kuat. Mempunyai kecepatan akses yang tinggi dan kemungkinan hilangnya data sangat rendah, jadi kita tidak perlu khawatir. Karena tidak menggunakan listrik, maka kemungkinan adanya korsleting juga tidak akan terjadi, jadi dalam hal keamanan juga sangat terjamin. Kemudian kita masuk pada kekurangan fiber optik. Yang pertama, kabel fiber optik harganya cukup tinggi mengingat alat dan bahan yang digunakan serta pemasangannya. Selain pemasangannya mempunyai biaya yang besar, perawatannya juga memerlukan biaya yang tidak sedikit. Kabel fiber optik mempunyai beberapa lapisan. Yang pertama, core atau inti atau serat kaca, kemudian cladding, coating, string member, dan outer jacket. Core, cladding, coating, string member, outer jacket. Core atau inti merupakan inti dari sebuah kabel fiber optik yang berperan utama dalam mentransmisikan data. Walaupun bentuknya sangat kecil, bahkan lebih tipis dari rambut manusia, namun kemampuannya mentransmisikan data jauh lebih baik dari kabel tembaga. Yang kedua, cladding, yaitu lapisan pelindung pertama yang langsung bersentuhan dengan serat optik. Biasanya berbahan silikon yang juga mampu merefleksikan cahaya yang keluar untuk kembali ke inti sehingga tidak ada cahaya yang keluar. Yang ketiga, coating, yaitu sebagai lapisan pelindung fisik yang berbahan plastik yang elastik. Yang keempat adalah jaket, yaitu sebagai lapisan utama untuk perlindungan dari luar untuk melindungi dari kerusakan. Pada jaket ini juga biasanya diberi warna kabel yang sesuai standar. Ya, ini dia kode warnanya. Silahkan dipelajari. Oke, sekarang kita akan melakukan kegiatan. Judul kegiatannya adalah menganalisis fiber optik. Jenis kegiatan ini adalah individu. Kemudian langkah-langkah kegiatan. Yang pertama, perhatikan gambar berikut. Nah, di situ ada lapisan-lapisan dari kabel fiber optik. Kemudian buatlah hasil pengamatanmu. Kemudian yang kedua, coba lakukan analisis tentang fiber optik meliputi pengertian, fungsi, kelebihan dan kekurangan, struktur, dan lain-lain sebagainya.
Kemudian buat hasil analisisnya. Nah, yang ketiga, buatlah rangkuman dari hasil analisis yang telah kamu lakukan. Oke, demikian pembelajaran kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.